Di sini saya selaku moderator yang mewakili kelompok Lilium ingin mempresentasikan PPT yang berjudul Pemberdayaan Koperasi Berbasis Kemitraan. Baik, saya Ahmad Khalil ingin menjelaskan tentang pengertian pemberdayaan koperasi. Apa itu pemberdayaan koperasi? Ada yang tahu? Jadi, pemberdayaan koperasi adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan kemandirian koperasi agar dapat berkembang secara berkelanjutan. Ada beberapa hal yang mencangkup pemberdayaan koperasi. Yang pertama, penguatan kelembagaan koperasi. Yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, penguatan permodalan. Dan yang terakhir, pengembangan usaha koperasi. Nah, di sini ada tujuan utamanya, yakni agar koperasi mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggotanya. Selanjutnya, peran koperasi dalam kesejahteraan. Koperasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, yaitu yang pertama menciptakan kondisi yang mendukung potensi masyarakat untuk berkembang. Yang kedua, memperkuat kemampuan masyarakat melalui akses sumber daya dan peluang. Dan yang terakhir, melindungi kelompok yang lemah agar tidak semakin tertinggal. Dengan demikian, koperasi menjadi sarana pemberdayaan ekonomi berbasis kebersamaan. Selanjutnya, pengertian dan prinsip kemitraan. Ada yang tahu kemitraan itu apa? Jadi kemitraan adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan bersama. Prinsip utama kemitraan. Yang pertama, kesamaan visi dan misi. Yang kedua, kepercayaan atau trust. Yang ketiga, saling menguntungkan. Yang keempat, komunikasi yang baik. Dan yang terakhir, komitmen yang kuat. Keberhasilan kemitraan sangat bergantung pada etika bisnis dan kerjasama yang sehat. Halo, di sini saya akan melanjutkan pembahasan teman saya, dan jenis pembahasan yang akan saya bahas di sini adalah jenis-jenis kemitraan dan juga strategi pemberdayaan koperasi melalui kemitraan. Yang pertama itu ada jenis-jenis kemitraan yang di sini akan saya bahas itu 3 saja ya, dan mungkin 3 ini juga sering kita dengar atau bahkan ada yang pernah kita lakukan. Yang pertama itu ada inti plasma, yang dimana inti plasma itu adalah kerjasama antara perusahaan inti terhadap usaha plasma dalam memenuhi kebutuhan perusahaan inti. Nah, dalam hal ini perusahaan inti memberikan sarana, lahan, pemberdayaan, serta pendamping dan sebagainya kepada usaha mitra dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua itu ada subkontraktor, nah, di mana perusahaan kontraktor itu memberikan kontrak terhadap usaha mitra subkontraktor tersebut dalam memenuhi kebutuhan perusahaan kontraktor tersebut. Dalam hal ini perusahaan kontraktor tersebut tidak memberikan sarana atau lahan seperti inti plasma tadi. Dan yang ketiga itu ada keagenan, yang dimana keagenan ini adalah kerjasama antara perusahaan besar atau terhadap usaha mitra, yang dimana dalam hal ini perusahaan besar memberikan hak dagang dan lisensi terhadap usaha mitra untuk memperdagangkan barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan besar tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang strategi pemberdayaan koperasi melalui kemitraan. Yang pertama itu adalah melalui pemerintah, yang dimana pemerintah itu berperan sebagai fasilitator serta penampung aspirasi usaha mitra. Yang dimana pemerintah ini akan memberikan kunjungan serta meninjau bagaimana usaha tersebut berjalan dengan baik atau tidak, serta memberikan akses permodalan serta akses perbaikan terhadap koperasi atau kemitraan tersebut. Yang kedua itu ada kemitraan dengan BUMN atau swasta, yang mana BUMN dan swasta ini berperan sebagai koperasi yang memberikan penyaluran barang produk UMKM terhadap perusahaan besar, yang dimana dengan adanya BUMN atau swasta ini memberikan jaminan kepada produk UMKM ini terserap dengan benar atau belum di pasaran.
Yang ketiga ada kerjasama dengan lembaga keuangan baik bank maupun non-bank, yang dimana lembaga keuangan ini berperan sebagai pemberi modal kepada anggota koperasi. Dalam hal ini, dalam memberikan permodalan tersebut, diharapkan anggota-anggota koperasi dapat melakukan produksi secara maksimal tanpa harus takut akan kekurangan modal yang dimiliki. Kemudian yang terakhir itu ada namanya pendekatan klaster dan bisnis real, yang dimana pendekatan klaster dan bisnis real ini berperan sebagai pengamat. Dalam hal ini pengamat itu untuk melihat potensi-potensi apa saja yang dimiliki dari daerah tersebut. Entah daerah tersebut memiliki potensi sumber mata air, ataupun lahan yang luas, ataupun tanah yang subur, dan sebagainya. Sehingga dalam melakukan kegiatannya, usaha mitra dapat berperan secara maksimal dalam menghasilkan produk-produknya tanpa terkendala oleh lingkungan yang ada. Selanjutnya adalah peran pemerintah dalam pemberdayaan koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, pemerintah bertindak sebagai pembina dan pengawas dengan 3 peran utama. Yang pertama sebagai regulator, yaitu menyusun kebijakan dan landasan hukum yang kondusif, seperti kemudahan perizinan badan hukum, perlindungan usaha, dan insentif pajak bagi koperasi. Yang kedua adalah sebagai fasilitator, yaitu menyediakan sarana dan prasarana, memberikan bantuan permodalan atau misalnya melalui dana bergulir atau KUR, serta memfasilitasi akses pasar bagi produk-produk koperasi. Yang ketiga sebagai katalisator, yaitu mempercepat pengembangan koperasi melalui program pendidikan, pelatihan manajemen, penyuluhan, dan pendampingan teknologi untuk memodernisasi tata kelola koperasi. Selanjutnya adalah peran stakeholder dalam pemberdayaan koperasi. Selain pemerintah, keberhasilan koperasi sangat bergantung pada sinergi antar stakeholder lainnya. Yang pertama, sektor swasta atau dunia usaha berperan sebagai mitra bisnis dalam rantai pasok atau supply chain, pemberi modal penyertaan, serta pendampingan melalui program CSR atau Corporate Social Responsibility. Yang kedua ada akademisi atau lembaga pendidikan, yaitu memberikan dukungan riset, inovasi produk, serta pelatihan teknis dan manajerial untuk meningkatkan kualitas SDM pengurus dan anggota koperasi. Yang ketiga adalah masyarakat dan anggota, yaitu sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, partisipasi aktif anggota dalam rapat anggota tahunan atau RAT, dan permodalan adalah kunci kemandirian koperasi. Yang keempat adalah lembaga keuangan, menyediakan akses pembiayaan yang lebih fleksibel bagi pengembangan usaha koperasi. Terakhir adalah manfaat kemitraan bagi pengembangan koperasi. Kemitraan yang terjalin antara koperasi dengan pelaku usaha lain, swasta atau BUMN, atau instansi terkait memberikan keuntungan strategis sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan akses pasar, yaitu kemitraan memungkinkan produk koperasi masuk ke jaringan retail modern atau menjadi pemasok tetap atau off-taker bagi industri besar, sehingga kepastian penjualan meningkat. Yang kedua, transfer teknologi dan inovasi. Koperasi mendapatkan akses terhadap teknologi produksi terbaru, sistem manajemen digital, serta standar kualitas produk yang lebih tinggi dari mitra yang lebih mapan. Yang ketiga, penguatan permodalan dan pembiayaan. Melalui skema kemitraan, koperasi seringkali mendapatkan kemudahan akses kredit, dana bergulir, atau investasi modal penyertaan untuk ekspansi usaha. Selanjutnya, peningkatan kapasitas SDM, yaitu adanya program pelatihan, pendampingan, dan bimbingan teknis dari mitra membantu pengurus dan anggota koperasi menjadi lebih profesional dalam mengelola bisnis. Kemudian ada efisiensi biaya operasional, yaitu sinergi dalam rantai pasok dapat menekan biaya pengadaan bahan baku atau biaya distribusi melalui logistik bersama. Baik, saya selaku moderator ingin berterima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini hingga akhir. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.